Kenapa kamu tidak percaya dengan nabi terakhir? Loh, saya bilang nabi terakhir mana maksudnya? Kan semua orang punya nabi terakhir. Siapa yang kamu maksudkan? Tapi hormatilah juga kepada orang Kristen bahwa yang terakhir itu Yesus Kristus, tidak ada akhir lagi. Ulasan ini sangat penting dan memberi pencerahan kepada setiap kita. Oleh karenanya, saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk berkenan menonton sampai tuntas. Kenapa Anda tidak percaya Nabi terakhir? Ini jawaban cerdas dan bijak Dr. Bambang Norsena. Mari kita menyimak ulasan singkat dari hambanya Dr. Bambang Norsena berikut ini. Ketika orang mengatakan, kenapa kamu tidak percaya dengan nabi terakhir? Loh, saya bilang nabi terakhir mana maksudnya? Kan semua orang punya nabi terakhir. Siapa yang kamu maksudkan? Itu Pak Yosef Smith. Lah itu makanya Yosef Smith kan nabi terakhir. Ini paling akhir karena baru abad 19. Umatnya pun disebut gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Tujuan saya supaya orang tidak mengklaim salah satu agama dijadikan mengukur agama orang lain. Saya menghormati setiap orang Islam dan nabi terakhir dan Nabi Muhammad. Tapi hormatilah juga kepada orang Kristen bahwa yang terakhir itu Yesus Kristus, tidak ada akhir lagi. Bahwa Yosef Smith mengaku diri setelah Yesus, yaitu di luar gereja yang sebenarnya. Itu gereja-gerejaan Mormon itu. Makanya ada nyanyian itu saya tambahi itu, ku tak pandang dari gereja mana, asal bukan Mormon saksi Yehova, gitu kan. Nah, karena memang itu sudah di luar pagar, tapi dia punya hak hidup di negeri ini, tidak perlu kita urusi karena sudah menegaskan saya Mormon Pak, nabi saya Yosef Smith. Ya sudah, jalani saja, kan sudah kan. Kecuali kalau Anda GBI dengan Yosef Smith harus dipecat dari gereja, bener tidak? Jadi kalau Anda GBI atau Anda GPIB mengaku Nabi Yosef Smith adalah Nabi terakhir, itu nggak boleh. Jadi kita tidak boleh mengganggu yang lain, tapi kita juga tidak kehilangan jati diri iman kita, gitu loh. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak hal-hal penting dan berharga yang sudah disampaikan atau dijelaskan oleh hambanya Dr. Bambang Norsena. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika di dalam perjalanan hidupnya, dalam berinteraksi dengan banyak orang, tentunya bisa berasal dari suku, ras, golongan, termasuk agama yang berbeda-beda. Dalam sebuah momen, pernah seseorang bertanya kepada Dr. Bambang Norsena, kenapa kamu tidak percaya Nabi terakhir? Beliau pun memberikan respon, tanggapan, dan jawaban yang menurut saya sangat cerdas dan bijaksana. Jawaban yang dibuat oleh Dr. Bambang Norsena mengarahkan orang yang mendengarnya untuk memiliki pikiran dan hati yang terbuka, menuntun orang-orang yang mendengarkan jawaban dari pertanyaannya supaya memiliki sebuah pola gaya hidup yang tetap memegang identitas secara jelas, tetapi di saat yang sama tetap menghargai orang lain yang berbeda pemahaman, doktrin, ajaran, dan keyakinan. Ini salah satu kecerdasan
kejeniusan dari seorang Dr. Bambang Rosena. Sekalipun beliau sudah tahu apa jawaban yang harus diberikan sebagai respon tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan kepadanya, tapi beliau selalu berupaya bagaimana memberikan jawaban yang membuka hati pikiran orang-orang yang bertanya kepadanya. Itu sebabnya beliau memberikan jawaban. Maksud Anda nabi terakhir yang mana? Saudara dikasihi Tuhan, jawaban ini sesuatu yang penting dan menarik untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa ternyata nabi terakhir itu menurut siapa dulu? Seperti yang beliau telah jelaskan tadi, nabi terakhir bagi Mormon yang muncul sekitar abad 19 adalah Joseph Smith. Nabi terakhir bagi saudara kita Islam atau Muslim adalah Muhammad. Salah satu yang menjadi gelar atau sebutan Yesus adalah Nabi. Orang Kristen tidak pernah merasa risih dan terganggu imannya ketika orang Kristen menyimpulkan bahwa Yesus itu adalah Nabi. Memang Yesus harus Nabi, tetapi bukan sekedar atau bukan hanya Nabi. Kalau Yesus itu bukan Nabi, maka nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Musa di dalam Ulangan 18 ayat 15 sampai 20 menjadi gugur dan gagal. Sekalipun ada polemikus tertentu yang mencocok-cocokkan dengan ilmu cosmologi bahwa itu adalah nubuat tentang datangnya Nabi mereka. Tapi saya tegaskan, baik itu menurut Injil Yohanes maupun Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Dr. Lukas, menunjukkan dan membuktikan dengan tegas bahwa Ulangan 18 ayat 15 sampai 20 penggenapannya secara paripurna dan sempurna ada lewat kedatangan Sang Firman turun nuzul menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Jadi bagi orang Kristen, Yesus adalah nabi terakhir. Finalitas kenabian, puncaknya ada dalam diri Yesus. Itu bukan perkataan pendeta, bukan kesimpulan bapak-bapak gereja, tapi fakta dan data Alkitab yang menjelaskan demikian. Saya tunjukkan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 berkata demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita cermat dan teliti memperhatikan ayat ini, ada dua waktu yang sangat jelas, eksplisit, terang-benderang ditunjukkan melalui ayat-ayat ini. Yang pertama zaman dahulu, yang kedua zaman akhir. Zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir, artinya terakhir, puncaknya, endingnya, Allah berbicara kepada umatnya, kepada orang-orang percaya dengan perantaraan anaknya. Anaknya ini karena kias
dari Yesus Kristus yang adalah firman. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara dikasih Tuhan, ayat ini menegaskan zaman dahulu Allah berbicara melalui nabi-nabi. Tapi zaman akhir, puncak pewahyuan, risalah kenabian itu ada dalam diri Yesus Kristus. Memang Yesus pernah menubuatkan akan datangnya Mesias dan nabi-nabi. Tetapi Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Kita tidak sedang menyindir, menyinggung keyakinan orang lain. Tapi fakta-fakta Alkitab menegaskan bahwa setelah Yesus akan banyak muncul Mesias palsu, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu. Saya tunjukkan beberapa buktinya. Matius 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini sering dipakai oleh polemikus Muslim atau Islam, model Dr. Sanihu Munir, bahwa Yesus itu menolak dirinya dipanggil Tuhan. Bahkan masih banyak polemikus yang lain. Tapi saya mau tegaskan, tolong cerdaslah sedikit memiliki pengertian pemahaman tentang tata bahasa dalam bahasa Indonesia. Dikatakan begini, bukan setiap orang, artinya ada orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang tidak diperkenankan oleh Yesus. Tapi ada banyak orang yang berseru kepada Tuhan diperkenan oleh Yesus. Apa permasalahannya di dalam ayat ini? Jangan lupa memahami Alkitab, teks tidak boleh lepas dari konteks. Maka coba kita lihat, Yesus sedang berbicara kepada siapa dalam konteks ayat ini muncul. Perhatikan Matius 7 ayat 15 sampai 20. Dikatakan begini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 21 sampai 23 mau menegaskan karunia-karunia yang dimiliki oleh seseorang. Bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan mujizat demi nama Tuhan, itu tidak jaminan orang itu berkenan kepada Allah. Bukan karunia yang membuat orang berkenan kepada Allah. Karunia adalah perlengkapan Allah untuk membangun tubuh Kristus sekaligus menjadi kesaksian bagi dunia. Tapi yang menentukan orang berkenan kepada Allah adalah buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Karakter
yang berubah dan terus diubahkan, disucikan, dimurnikan, dan disempurnakan. Satu ayat lagi. Matius 24 ayat 24. Dikatakan demikian. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saudara dikasihi Tuhan, kita tahu konteks Matius 24 sampai Matius 25. Yesus sedang menyampaikan ajaran tentang akhir zaman. Jadi di akhir zaman ini akan muncul Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Ini fakta Alkitab. Ini bukti-bukti dari kitab suci Kristen. Bahwa nabi terakhir bagi orang Kristen adalah Yesus Kristus. Setelah Yesus, maka Yesus menubuatkan dalam kitab suci, dalam Alkitab, yang datang kemudian adalah nabi-nabi palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus adalah akhir puncak dari kenabian atau puncak dari penyataan Allah, maka bukalah hati dan pikiran, bukalah segenap hidupmu untuk menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, maka engkau pasti dikaruniakan sorga yang mulia, hidup yang kekal, keselamatan yang pasti. Tuhan Yesus memberkati. Amin.